li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu-ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan, insyaallah Allah. Semoga Allah meridai pertemuan kita. Semoga Allah mudahkan lisan ini untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang hak menurut Allah. Semoga ibu yang ada di sini sedang dalam curahan rahmat Allah beserta curahan rahmat serta dekapan para malaikat yang turun dari atas langit untuk memberikan salawatnya kepada kita bagi pecinta ilmu, pencari ilmu, bagi yang sedang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang pertama, mari kita mengucap syukur alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari hari ke hari tidak henti-hentinya Allah memberikan pertolongan serta kekuatan sehingga kita bisa datang ke tempat yang dimana seluruh alam memuliakan tempat tersebut, karena tempat tersebut adalah taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majlis ilmu. Oleh karena itu, mari kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang Allah layak untuk dipuji dan Allah Maha terpuji. Pujiannya yaitu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, Engkau Maha terpuji dan paling terpuji. Engkau terpuji dengan apa yang Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu nikmat-nikmat yang begitu sempurna. Biasanya Bu, kalau orang memuji itu kan tidak seperti begini. Kamu tuh cantik banget sih, kan nggak begitu ya Bu ya. Kalau orang memuji itu tuh begini Bu, kalau orang memuji itu kan penuh dengan rasa takjub kepada orang, penuh dengan kalimat intonasinya itu mendesah dan indah. Masya Allah, kamu cantik banget sih. Emang ada Bu orang memuji, Masya Allah kamu tuh cantik banget ya. Gak ikhlas kayaknya itu. Beda. Kadang kita kalau lagi memuji kepada Allah, alhamdulillah. Kok memuji gitu ya? Itu zaman dulu deh ya Bu ya. Sekarang juga begitu. Jadi ketika memuji, Allah mendengar pujian kita. Kalau pujian itu keluar dari hati kita, rubah mindset kebiasaan kita yang suka acak kadut, jeblak-jeblok, asal apa ya? Asal bunyi. Asal tidak suka begitu. Asal ngelakuin ya gitu. Iya, asal ngelakuin. Kita sekarang udah punya ilmunya Bu, harus punya adab. Harus punya adab di dalam berdoa. Tadi kan kita sedang berdoa. Harus punya adab ketika kita memuji Allah. Nah, Ibu, kalau kita sudah punya adab ketika kita memuji Allah, sudah punya tata krama ketika kita meminta kepada Allah, insya Allah Bu, doa-doanya mudah dikabulkan. Mudah insya Allah Bu dikabulkan oleh Allah. Kita tuh kadang kurang punya adab. Kadang kurang punya adab. Sedangkan di dalam ilmu dikatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab, tingkah laku, sopan santun, tutur kata kepada Allah, khususnya kepada Allah ya Bu ya, itu lebih mulia daripada ilmu sendiri. Ilmu itu sendiri, seperti tadi ungkapan alhamdulillahilladzi bihi, itu kan kalimat indah, tetapi adab untuk mengucapkannya itu lebih tinggi daripada kalimat tersebut.
Kenapa? Karena kalau orang beradab lahir dari qalbu dia. Seindah apapun ibu ucapannya, bacaan Qur'annya, tapi kalau tidak ada keluar dari hati, saya mah ngaji pengen dapat 1 juz sore ini, ngaji deh rajin. Allah tuh nggak lihat 1 juznya bu, masuk nggak ke dalam qalbu kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, badan kamu, jasad kamu, ajsamikum, walaki yanzuru ila qulubikum. Yang keluar dari hati kamu. Benar kata para ulama. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ibu nggak usah panjang lebar memuji teman. Panjang lebar. Kalau pujian itu tidak lahir dari kolbu atau pujian itu tidak beradab, tapi sepatah dua patah kata, terima kasih ya ibu, alhamdulillah, segitu aja keluar dari kolbu kita dan ada adabnya, itu kita lebih senang daripada dia ngomong panjang lebar. Ibu kemarin masakan ibu saya makan, kemudian saya ini, tapi ngomongnya kayak sambil begini gitu, nggak mencerminkan menghadap matanya ke dia gitu. Panjang gitu ngomongnya, kadang-kadang sambil cekikik cekek gitu. Bisa dipahami bu? Jadi kalau kita beradab sama Allah, itu Allah ingin mengajarkan kepada manusia pun kita harus beradab bu. Itu tandanya orang yang punya pengetahuan dalam, biasanya adab kemanusiaannya juga dia akan sopan, akan hati-hati kalau berbicara, akan lembut, akan indah ya bu ya. Orang yang punya adab kepada Allah, dia akan beradab dengan manusia. Dia nggak sembarangan kalau ngomong tuh bu, nggak ceplos-ceplos. Udah ilmunya kemarin ya bu ya, sekarang kan ditinggiin lagi pelajarannya. Benar ya bu ya? Kenapa ditinggiin lagi bu? Sekarang kita fokus. Nanti kita fokus belajarnya bukan hanya di level rendah, di level dasar, tapi nanti kita akan lebih masuk lagi level yang lebih tinggi, karena kita hidup akan dengan yang level tinggi tadi di kemudian hari ketika kita sudah dipanggil oleh Allah. Itu lebih penting bu, daripada sekarang yang kita cari rezeki kayak gitu ya, jabatan, kesehatan dan sebagainya. Itu mah ecek-ecek bu. Innamal hayatud dunya la'ibu walahun. Karena sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan. Jadi jangan terlalu fokus dengan permainan bu. Jangan terlalu ngoyo dengan permainan. Itu kan permainan bu. Kita cari rezeki kerja. Itu tuh sebetulnya permainan, kata Allah loh, bukan kata saya. Jadi kenapa kita ngoyo dengan permainan tadi gitu? Apa berarti nilai yang harus kita cari? Yang kita cari adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita akan cari nama Rabb kita. Karena yang akan ditanyakan nanti di yaumil kubur adalah nama itu bu. Emang ditanya, ibu gelarnya apa? Ibu kerjanya apa? Ibu anaknya berapa? Ibu rumahnya di mana? Ibu udah infak berapa? Ibu udah sholat berapa ratus rakaat kata malaikat? Ditanya itu enggak bu? Kenapa kita lebih ngoyo mencari dunia, lebih ngoyo ngurusin anak, lebih ngoyo untuk mencari perhatian suami daripada perhatian Allah? Padahal yang akan ditanyakan nanti bukan itu gitu. Nah ini yang harus kita cari dan harus kita pelajari ilmu tentang itu. Ilmu tentang nanti ujian yang terberat itu ketika di yaumil kubur tuh apa gitu. Maka ketika kita dari mulai kita bersyukur kepada Allah, kenapa yang harus tembus itu keluarnya dari kalbu kita, adab kepada Allah, karena itu nanti akan ditanya di yaumil kiamah bu. Bukan di yaumil kiamah, di awal perjalanan hidup yang paling berat, yaitu di alam kubur. Itu dulu yang akan ditanya, adab kamu kepada Allah, siapa Tuhan kamu? Nanti dipreteli siapa Tuhan kamu itu bu. Allah, kok kamu tahu dari mana Allah? Wah, aku mau muji Allah. Dibuktikan dari mana? Dari majlis taklim. Kami
sangat cinta, sangat beradab dengan Allah. Allah itu begini, Allah itu begini. Dipreteli oleh malaikat. Emang malaikat cuma nanya, "Marabuka?" Allah, "Manabiuka?" Udah selesai, masuk surga. Enggak begitu, Bu. Itu pertanyaannya panjang. Panjang sekali pertanyaannya. Masya Allah. Saya jadi terbuai dengan ini ya. Belum pertanyaan Bu Zainab. Kita jawab dulu pertanyaan Bu Zainab. Kita harus punya adab dengan manusia, ya. Kata Bu Zainab, dari tadi pertanyaan saya dijawab. Apa yang mempengaruhi rizki? Yang mempengaruhi rizki adalah dua hal. Satu, dosa yang mempengaruhi rizki menjadi sulit, menjadi pailit, menjadi tertahan, menjadi ketika tidak datang itu rizki kita resah, kita gelisah, kemudian kita mengeluh. Nah itu yang menjadikan itu semua dalam hal rizki uang ya khususnya. Padahal rizki-rizki lain juga Bu, kesehatan, rizki ilmu dan sebagainya. Kenapa tertahan? Karena dosa. Karena dosa. Kata Allah di dalam Quran, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi innahu kana ghaffara." Wahai kaumku, kata Nabi Hud ya, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kenapa Nabi Hud mengatakan di situ, "Hai kaumku, beristighfarlah dan bertobatlah"? Biasanya orang kalau bertobat itu habis ngapain, Bu? Berbuat dosa. Berbuat dosa, berbuat maksiat. Kata Nabi, kalian beristighfar, mohon ampun. Istighfar itu dengan mulut, taubat itu kemudian yang keluar dari kolbu kita, kemudian jadi ruh di dalam hati kita. Itu yang akan menyambungkan kita kepada Allah, ruh tadi Bu yang bercahaya. Kemudian taubatnya itu adalah pelaksanaannya, bahwa hal dosa yang sudah kita lakukan tadi tidak diulang lagi. Namanya manusia pasti akan terjerumus kepada dosa ya Bu ya. Termasuk saya di depan, kadang-kadang saya merasa kok kata-kata saya bisa menyentuh ya. Itu kalau ke sana Allahnya, saya harus banyak istighfar pada Allah dan bertobat, ya Allah, ampuni dosa hamba, ampuni dosa ini, dosa ria, ujub. Ini apa? Tersembunyi dan kesempatannya sangat besar buat saya Bu. Beda-beda orang-orang itu. Ini dosanya apa gitu. Kita fokus ke dosa dulu ya Bu. Nah ini yang menghalangi harusnya punya rizkinya lancar, kemudian rizkinya bentuk apa aja Bu. Jangan berpikir hanya duit ya. Kita udah jadi orang yang cerdas Bu ya. Mau rizki itu anak, itu teman, itu rasa gembira, kesehatan, dan rizki yang terbesar dekat dengan Allah. Kok gak dekat-dekat ya? Kok kayaknya saya hampa aja sih hidup. Nah ini berarti banyak dosa tapi gak ditaubati. Banyak dosa jarang banyak dosa, tahu dosa itu tetap aja dilakuin terus. Apa yang selanjutnya? Orang yang banyak beristighfar, banyak bertaubat, yursilis sama alaikum midrara. Bu, kalau kan kita tahu nih pendosa ya, banyak dosa lah. Tadi aja kesini pasti udah berdosa tuh di jalan. Ibu ada yang keluar rumah kagak baca doa, itu udah dosa Bu. Kenapa dosa Bu bilang? Kalau dalam ahli tasawuf itu dosa Bu. Dalam ilmu fikih bukan dosa, sunnah. Beda lah Ibu ya, ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Kenapa? Di dalam ilmu tasawuf dikatakan bahwa yang menghadirkan kita punya kaki, punya lisan, punya mata, punya tangan, itu siapa Bu? Allah. Kemudian kita petantang-petenteng keluar rumah, emang mau ngaji kagak doa. Kata Allah tuh songong ya. Udah aku kasih ngaji ya. Kalau udah punya ilmu tasawuf Bu, enggak doa tuh songong.
Kenapa? Ada pas ngomong ya Bu ya. Pak ya. Udah dikasih sama Allah tapi nggak mau berterima kasih kepada Allah. Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak mau berterima kasih kepada Allah? La in syakartum, kalau dia berdoa berarti bersyukur, aku akan tambah nikmatnya. Nikmat apa aja Bu? Tadinya mau keserempet motor, agak keserempet motor Bu. Tadinya di musola orang mau senyum 10 orang, yang senyumnya cuma 1 orang. Kalau nggak baca doa. Tapi sebaliknya kalau dia nggak baca doa, ayat selanjutnya ini ngeri banget Bu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kalian kufur nikmat, udah dikasih mata, nggak mau baca apa kayak gitu. Lihat makhluk Allah, ada motor lewat, masya Allah. Itu kalau nggak Allah yang membuat ini motor, mikirnya ke sana Bu. Nggak mungkin itu motor jadi. Kalau enggak kita dikasih ilmu. Lihat kendaraan di depan rumah, ya Allah, itu kendaraan kalau bukan karena Engkau yang menghadirkan ahli-ahli teknologinya gitu. Mobil gede kok bisa dibawa sama badan yang kecil. Saya sering begitu kok kalau di mobil. Gimana caranya ya ini? Masya Allah, ini kekuasaan Allah. Apa aja jadi Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Sini zikir, semuanya zikir kepada Allah. Lihat boneka itu zikir, indah banget. Ada kuning, ada hijau. Kalau yang berpikir, bersyukur. Tapi kalau enggak, biasa aja, itu biasa aja. Enggak bermakna Bu. Semakin orang mengenal dirinya, dia akan mengenal apa aja yang ada di alam semesta ini, suatu keajaiban. Nah itu, kenapa? Kembali lagi ya ke doa tadi, kenapa? Kalau orang gak bersyukur, akan Allah azab. Gimana Bu bilang tadi, lupa gak doa? Baca istighfar sekarang. Astagfirullahaladzim. Tadi keluar rumah gak baca doa. Kalau gak baca doa, rumahnya nanti tidak dijaga oleh Allah. Sedangkan yang ada di rumah adalah orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Karena kita tidak baca doa, rizki tadinya mau datang tertahan. Karena nggak bersyukur. Nah, Ibu korelasikan semua yang kita pahami sekarang ini. Oh bisa, ternyata kalau kita tidak taat kepada Allah, taatnya sedikit. Taatnya hanya asal-asalan aja, sholat 5 waktu, baca astagfirullah, baca Quran berapa ayat gitu ya. Setelah itu udah selesai, itu rizkinya gimana, mau berkah, mau manfaat, karena apa? Dosanya lebih banyak. Sehingga yursilis sama alaikum midroro, mudah usahanya, mudah dagangnya, mudah suaminya bekerja di luar, dapat rizki bawa ke rumah, bawa berkah. Apa yang membuat tertahan itu rizki berkah? Dosa suami kita, dosa anak kita, dosa diri kita. Gimana? Itu Bu sebetulnya karena kita tahu kita banyak pendosa. Ajarkan di seluruh rumah, di keluarga kita untuk banyak beristighfar dan bertaubat. Hanya itu yang Allah minta Bu. Kenapa? Karena Allah tahu kita lemah, pasti banyak dong. Yursilis sama alaikum midroro, kalau udah banyak istighfar, banyak taubat, banyak zikir sama Allah, kita ingin kenal sama Allah, itu pasti Bu yursilis sama alaikum midroro, diturunkan rizki. Apa kebutuhan kita pasti akan dicukupkan. Cukup loh Bu, jangan lihat kaya ya, beda cukup dengan kaya, tapi lebih hebat cukup loh Bu daripada kaya. Udah dijelasin dulu kaya dengan cukup bedanya apa ya Bu ya. Yursilis sama alaikum midroro, terus wayumditkum bi amwali wa banin, maka Allah akan memperbanyak harta dan anak. Hartanya ditambah, dibanyakin Bu. Kenapa ya kok saya susah terus? Nah itu kali Bu, kurang banyak zikir sama Allah, kurang taubat. Sholatnya gimana Bu? Oh Bu bilang sholatnya Masya Allah gak pernah khusyuk. Gak pernah khusyuk. Aduh ya Allah, saya juga sama Bu. Sama. Semua nasi khusyuk itu Bu bilang.
dulu ya. Cuma kita tambahin, ingetin lagi. Berawal dari sholat, Bu, segala sesuatu itu akan diperbaiki oleh Allah. Berawal dari sholat ini sudah saya rasakan luar biasa terhadap sikap dan perilaku anak-anak saya. Ketika saya sholatnya masih agak nyepelein lah gitu ya, belum jam 1, belum setengah 2, masih yang biasa begitulah, masih jam 1. Belum mengejar itu awal waktu, belum mengejar itu namanya bagaimana kalau sholat tuh habis sholat tuh pengennya berdua-duaan sama Allah gitu ya. Belum, itu bener Bu, semeraut itu Bu. Anak juga kalau disuruh sholat juga susah, suruh ini susah. Emang harus berawal dari kita, harus berawal dari pohonnya. Jangan mengharapkan buah kalau pohonnya masih kering, masih kerontang, masih bobrok gitu. Jadi kalau mau mengerjakan sesuatu kan harus ada indikator keberhasilan ya Bu ya. Seperti Ibu mau bikin kue, indikator keberhasilannya apa? Rasanya enak. 2, bentuknya harus mengembang. Kalaupun enak, kalau nggak ngembang jelek, bantat ya. Bantat enak sih, tapi bantat kan nggak enak juga ya. Terus mengembang sih, tapi rasanya nggak enak juga, kurang bahan. Makanya di dalam indikator itu tadi indikator bikin kue ya Bu. Bagaimana untuk mencapai indikator sholat kita? Makanya Allah memberikan indikatornya 2 Bu, tidak 1. Masya Allah. Ada yang tahu Bu indikator keberhasilan sholat? Khusyuk ya. Iya, khusyuk itu apa artinya? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. 1, orang-orang yang dia akan menyangka bertemu dengan Allah. Itu 1 indikator orang yang sholatnya sukses khusyuk. Akan bertemu dengan Allah. Mulaku itu liqa, artinya bertemu, akan berhadapan dengan Allah. Maka di dalam ihsan itu dikatakan ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, seandainya engkau tidak melihat Allah, fa innahu, sesungguhnya Allah yaraka, melihat engkau. Jadi kok saya nggak merasakan melihat Allah? Nggak apa-apa, merasakan harus, tapi nggak melihat gitu Bu. Harus merasakan Bu. Rasa dengan melihat beda ya Bu ya. Bisa dipahami? Ini ketika kita mencicipi kue ini rasanya manis, kelihatan nggak? Manisnya. Nggak kelihatan manisnya kan? Rasa yang nah begitu juga ketika kita merasakan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak kelihatan Allahnya Bu, tapi merasakan ada Allah di depan kita. Hadir Allah di depan kita. Ketika kita sholat, indikator keberhasilan seseorang adalah mulaku rabbihim, merasa kita bertemu dengan Allah. Indikator yang kedua, ya Bu ya. Indikator yang kedua, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kalian semua, kita semua akan kembali kepada. Jadi ingat ketika kita sholat bahwa kita akan mati Bu. Insya Allah sholatnya nanti musuh. Kita ini hidup tuh buat apa? Kan begitu. Kita ini akan kembali kepada kampung kita. Kita ini akan kembali kepada sang pencipta kita Bu. Kenapa saya ngoyo nyimpen duit puluhan juta, ratusan juta? Kenapa kita ngoyo mempertahankan malas bersedekah? Kenapa kita ngoyo cari duit sampai lupa untuk belajar mengenal Allah? Padahal kita akan kembali kepada Allah yang akan ditanyakan bukan duit kita. Coba di situ ketika kita mau sholat, ya Allah, saya harus punya indikator 2 ini. Jadi di sebelah ada suami, di sebelah anak-anak. Saya mau ke Allah dulu, enggak mau ingat suami dulu, enggak mau Allah dulu, dan enggak mau ingat anak dulu, enggak mau ingat jabatan anak dan sebagainya. Kenapa? Indikator keberhasilan saya adalah ketika saya nanti di hadapan Allah, anakku ilahi rajiun, bertemu dengan Allah, kembali kepada kampung kita yang sesungguhnya, yaitu akhiratnya bertemu dengan Allah. Itu Bu indikatornya.
Seseorang tidak akan punya indikator itu kalau di dalam hatinya masih bercokol selain Allah, masih cinta banget sama suami sampai melebihi cintanya kepada Allah, sayangnya luar biasa dengan anak melebihi sayangnya kepada Allah. Itu susah Bu masuknya. Kenapa? Karena Ada Allah makhluk itu ya. kan sumber cahaya ya. Dia akan masuk ke dalam cahaya kita kalau tidak ada penghalangnya. Masih ingat kemarin-kemarin, saya ulang lagi Bu, karena ini agak sulit. Allah itu sumber cahaya. Dia akan mencahayainya, tapi inti sumber cahaya ditembuskan kepada Rasulullah. Dari Rasulullah baru kepada makhluknya, seluruh makhluk di dunia ini. Kemudian ketika di dalam hati kita masih ada pikiran masak nih, ibu-ibu masak ya, kemudian pikiran bersuami, kita sholat Allahu Akbar, masih ada pikiran itu susah Bu. Kenapa? Kembali kepada Allah itu harus dimulai dari sekarang gitu Bu. Prosesnya harus dimulai dari sekarang, kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Kalau mau berhadapan dengan Allah, itu kan coba dibuang dulu pikiran-pikiran tentang makhluk Allah. Karena ketika Allah cemburu, Allah tidak jadi datang ke dalam kalbu kita. Allah cemburu nih Bu. Ibarat ginilah, kalau kita dengan pasangan kita, sebaik apapun kita Bu, kita udah nyediain makan, udah nyediain minum, suami kita cemburu dengan kita karena kita jalan dengan mantan. Dia tahu itu mantan kita. Itu Bu, makanan seenak apapun sama suami kita dimakan nggak? Enggak. Yang ada apa? Ngedumel, ceperutin. Begitu dengan Allah. 100 rakaat yang kita lakukan Bu, tapi di dalam hati ini masih ingat makhluk, masih ingat kurang duit, masih ingat kesel sama orang dan sebagainya. Kata Allah, aku nggak melihat 100 rakaat kamu. Astagfirullahaladzim. Coba hilangkan dulu tuh. Bagaimana kita udah belajar bagaimana ikhlas, bagaimana maafin orang ya Bu ya. Yang bikin kesel itu maafin aja, udahlah. Itu Allah yang ngurus. Kenapa Allah nggak masuk ke dalam kolbu kita? Kenapa Allah nggak memandang hati kita? Karena kita mengambil pekerjaan Allah. Bisa dipahami Bu? Kita nih ya Bu ya, udah disakitin orang, udah dikeselin orang, atau dikasih rezeki lah sama suami terbatas. Kemudian kita sebel dengan suami dalam arti bahwa kita menyangka suami yang ngasih rezeki. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Ketika itu kan urusan Allah, tapi kita bawa dalam sholat kita. Kita bawa kesel, ngedumel dan sebagainya. Kata Allah, itu kan urusan aku. Kenapa kamu bawa ke dalam sholat kamu? Udah dibawa ke sholat kamu, udah ngedumel, udah kesel, sholatnya nggak benar, Allah nggak dekat dengan kita. Indikator keberhasilan sholat kita kagak berhasil. Yang terjadi apa? Sholatnya nggak benar, masalah bertubi-tubi datang. Betul Bu? Bisa dipahami? Bisa Ustaz. Insyaallah. Iya. Saya mohon sama Allah, lisan saya itu diarahkan Ibu bisa paham. Sekarang kita banyak pembelajaran ke kolbu ya. Kenapa? Karena kolbu ini yang akan diterima oleh Allah. Nggak usah terlalu banyak yang berbentuk jasadiah Bu sekarang. Seperti gimana ya supaya saya berhasil sukses di bidang A, sukses di bidang B. Sekarang mah bagaimana saya bisa connect sama Allah, bagaimana saya bisa mengenal Allah, bagaimana saya bisa dekat sama Allah, bagaimana sholat saya bisa diterima oleh Allah. Punya indikator ini, cari itu Bu ilmunya, cari. Karena ini akan kita bawa, ini akan jadi harta investasi terbaik, terbesar dan termulia. Investasi kenapa terbaik, terbesar, termulia, yang akan menghantarkan kita bahagia. Ingat dan ingat ketika di alam kubur yang ditanyai apa? Kalau lagi buka tabungan, ini ditanya nggak di alam kubur? Coba Ibu pikirin lagi.
Ditanya nggak? Punya rumah bagus, ini ditanya nggak di alam kubur, Bu? Enggak, anak ganteng, pinter-pinter. Iya kalau pinter-pinter. Tanya enggak? Enggak. Oh kalau gitu saya harus mengenal sosok yang akan menjadi jawaban itu. Kan nanti kita akan ditanya ya Bu ya, marrab Buka. itu ayat marrubuka. Ayatnya di mana Bu? Sebenarnya Al-Quran pertama kali diturunkan ayatnya apa Bu? Al-Alaq. Coba Ibu baca Al-Alaq. Iqra. Itu yang disuruh baca siapa? Yang dibaca, yang dipahami, yang direnungi siapa? Nama siapa? Allah ya. Nama Allah. Iqra. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kalau di tafsir itu kan ada istilah baca alam, baca ini, itu kan tafsir ilmi itu. Tafsir tentang ilmuwan. Tapi intinya adalah ketika kita diperintahkan pertama kali oleh Allah adalah membaca Tuhanmu yang menciptakanmu. Siapa sih Allah itu? Bagaimana kita harus bersikap kepada Sang Pencipta? Bagaimana sih sifat-sifat beliau gitu? Kalau bahasa kita beliau gitu ya. Maksudnya Allah gitu Bu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan kamu. Sedangkan kita biasanya dari kecil diajarin orang tua hanya dari segi jasa dia luar. Sholat bacaannya apa? Yang penting udah bisa baca dia. Hafalan Quran yang penting hafal, nggak ngerti isi maknanya. Itu kan yang kebanyakan sehingga sampai kepada kita. Kalau sholat banyak syaratnya. Ya Allah saya mau sholat karena anak saya begini. Ya Allah saya mau puasa, saya pengen anak saya begini. Suami saya begini, rizki saya begini. Mana ke Allahnya Bu, mana? Sedangkan itu tidak diperintahkan oleh Allah di ayat yang pertama turun. Tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah baca, cari tahu siapa Allah itu. Itu maksudnya Bu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Siapa sih diri kamu itu? Yang kedua itu. Jadi pertama, nanti kita akan adakan kajian Asmaul Husna untuk mengetahui siapakah Allah itu. Yang kedua, siapakah diri kita ini? Tolong tadi dicatat, saya takut lupa. Silabus ini, jadi silabus. Kita akan bahas tentang manusia ya Bu ya. Kita itu siapa? Kita itu terdiri dari apa? Dari jasad, dari ruh, dari jiwa. Kemudian kok ada hawa nafsu? Kok ada syahwat? Ibu ngerti nggak semua ini? Iya ya ngerti nggak maksudnya? Coba saya tanya Bu Zainab ya. Kalau Bu Zainab sudah ngerti, Bu Zainab yang ngisi tentang struktur insan ya. Kita tagih beliau. Bu Zainab, apa bedanya antara ruh dan jiwa dan apa kaitannya dengan jasad? Coba jelasin. Beliau udah tahu tapi suruh dia yang ngisi kalau dia bisa menjelaskan. Kajian ini mungkin lebih pasnya dari saja. Ya Allah, saya udah percaya diri. Saya kayaknya beban saya berkurang nih. Ibu, kenapa saya mengungkapkan pelajaran lebih tinggi? Ya, ini pelajaran tinggi Bu, lebih dalam. Karena saya menganggap teman-teman saya ini adalah makhluk-makhluk spesial ciptaan Allah. Karena kebanyakan orang mengatakan begini, kalau ngajarin orang awam tuh kagak usah tinggi-tinggi. Saya diajarkan sama guru saya, jangan begitu. Sahabatmu itu adalah sosok yang spesial. Jangan dibilang mereka bodoh. Kan suka dibilang kalau ngajarin orang awam tuh yang biasa-biasa aja. Kapan orang awam ini akan naik tingkatannya di hadapan Allah kalau nggak diperkenalkan siapa Allah itu? Emang agak rumit sedikit. Siapa diri kita ini? Kalau kita sudah mengenal ke minimal kita levelnya tengah ya Bu, medium ya, medium. Udah mau medium itu Bu, bisa melebihi malaikat. Jangan di bawah malaikat Bu, karena kata Allah kita makhluk yang termulia. Gimana caranya?
kita pelajari Allah, sifat-sifatnya, kita pelajari struktur insan. Itu di insan itu ini. Ya, itu. Tapi Mufila itu akan sulit enggak? Ibu akan merasa menikmati. Bagaimana saya nanti insya Allah Allah yang mengajarkan saya menyampaikannya secara sederhana, tapi agak-agak naik gitu loh. Karena kalau kita hanya kemarin-kemarin baca tahsin, nah ini kan level dasar Bu tahsin itu. Kemudian Riyadhus Shalihin kemarin itu enggak mengenal Allahnya itu lambat. Harus tahu spesifikasinya Allah gitu seperti apa, itu akan lebih cepat. Terus kita harus mengenal diri kita. Di dalam Al-Quran kan dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dengan diri kamu, anfus itu jiwa. Apakah kalian tidak melihat? Emang melihat jiwa kan melihat dalam, Bu. Melihat sesuatu yang dalam mudah apa sulit, Bu? Sulit. Tapi sesuatu yang dilakukan dengan sulit, hasilnya juga akan kalau yang sulit itu contoh kalau ujian sulit nih, biasanya prestasinya juga akan lebih tinggi, lebih bagus begitu. Jadi kita jangan puas menjadi orang yang awam, ya Bu ya. Kita jangan jadi orang awam, Bu. Kita harus jadi orang yang pintar di hadapan Allah, pintar di hadapan manusia. Gitu ya Bu ya. Saya ngajarinnya baru kulitnya aja gitu Bu. Nanti dicatat itu Bu, itu tuh sebetulnya udah bagian dari silabus Bu. Tapi saya minta tolong karena saya kan juga manusia suka lupa. Saya udah janjiin saya mau ngajarin ini. Tapi pas ya Allah saya kan udah janji. Kenapa kok saya bisa lupa ya? Karena ya itu emang saya butuh yang mencatat gitu. Banyak yang suka tegur saya juga, Bu Vila ini, oh iya ya, ini ya di sebelah sana bilang begitu. Bu Vila sebelah sana, oh iya ya Allah, Masya Allah. Itulah bahwa saya ini lemah, saya ini bodoh. Ketika saya menyampaikan itu yang diajarkan oleh Allah. Jadi saya butuh sahabat untuk mencatat. Jadi nanti kita akan mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan nama Allah. Nanti kita pakai, insya Allah ada whiteboard juga, sedikit-sedikit kita pakai itu, kemudian baru diterangin struktur manusia, struktur insan, syahwat, hawa nafsu. Kalau kita sudah mengenal diri kita nih Bu, kan kita tinggal gampang, harus bagaimana dengan si jasad ini, begitu. Kalau sudah mengenal diri kita harus memperlakukan diri kita itu seperti apa, harus bagaimana dengan jiwa itu, karena sudah tahu kan jiwa itu yang ada di mana ya. Nanti harus bagaimana memperlakukan ruh itu dari mana? Yang kita tahu kan ruh itu dari Allah yang menghidupkan, wa nafakhtu fihi min ruhi, gitu kan? Kemudian ayatnya apa? Nah, gitu. Kemudian bagaimana kita mengatur hawa nafsu, syahwat. Syahwat itu apa sih? Yang seperti apa sih? Hawa nafsu itu seperti apa? Kemudian kenapa ya kita sering bingung, sering galau, kenapa kita berdosa kan begitu nanti? Karena kita sudah tahu konsep-konsep hawa nafsu dan syahwat ini, gitu. Karena sudah tahu, oh syahwat ini tidak boleh melebihi dosis. Kalau syahwat ini melebihi dosis ke dalam diri kita, itu akan merusak diri kita. Itu akan dosa kita. Itu yang mendatangkan azab dari Allah. Syahwatnya berlebihan, hawa nafsunya. Oh, hawa nafsu itu adalah seperti anjing liar, contohnya Bu. Kalau si jiwa dikuasai oleh nafsu, wah, ini rusak hidup kita nih. Itu yang membuat kita tidak terkendali. Jadi Bu Zainab mau bantu saya struktur insan. Nah, seperti itu saja ya. Mudah-mudahan itu nanti kita akan, ibu-ibu penasaran? Penasaran. Saya mau bikin penasaran dulu. Intinya saya juga lagi mempelajarinya Bu, bagaimana nih nanti cara menyampaikannya gitu. Bagaimana nih yang pas, yang enak. Terus saya kita Asmaul Husna dulu.
kemudian dari Al-Asmaul Husna, atau kita mau pending. Jadi ilmunya lebih ke ingin mengenal Allah. Itu sebenarnya lebih cepat, Bu. Kalau sudah mengenal Allah, Bu, disuruh baru Allahu Akbar, kagak usah disuruh sama suami, ibu udah ambil wudhu. Tuh ya, Bu Zainab. Tengah malam jam 3 biasanya dibangunin gitu sama alarm ya, atau setengah 4 lah ideal. Alarmnya dimatiin, bangun apa selimutan lagi? Jawabannya selimutan lagi. Tapi kalau kita mengenal Allah, mengenal diri kita, maka kita akan tahu apa dulu yang harus dilakukan. Ngambil selimut lagi atau bangun. Nah itu, Masya Allah. Jadi akan lebih mudah melakukan hal-hal yang sebetulnya kita diciptakan Allah itu untuk apa? Untuk mengenal Allah dan mengenal diri kita. Man arafa, ada yang tahu, Bu? Nah, Bu Zainab, ayo. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Ini kan ilmu-ilmu yang di istilah-istilah tasawuf ya, Bu ya. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Kan kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu artinya bisa dikatakan liya'rifu, mengenal Allah. Intinya kita ibadah untuk apa sih? Banyak orang ibadahnya 100 rakaat, 200 rakaat, tapi kalau dia tidak kenal Allah, maka Allah nggak kenal sama dia. Ayatnya apa, Bu Fila? Jangan asal ngomong, Bu. Wa aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Sholatlah kalian, tujuannya apa? Bukan suruh sholatnya doang banyak, Bu. Enggak. Allah itu menginginkan kamu ingat, kamu kenal, kamu tahu dengan aku, kata Allah. Itu kalau udah kenal sama Allah itu, Bu, sholatnya juga bakal khusyuk. Indikator 2 tadi bakal ketemu gitu. Seperti itu. Ya sudah dulu ya, Bu ya. Ini baru ya prolog aja. Mudah-mudahan kami sehat, ntar Bu bisa dengerin lagi. Semoga sehat, Allah memudahkan ya, Bu ya, Amin. memudahkan saya untuk menyampaikan ini. Kalau Allah tidak memudahkan, Allah tidak menghendaki di dalam dada kolbu saya banyak, Allah tidak gitu, tidak bisa saya sampaikan. Tapi ilmu ini adalah ilmu yang mahal menurut saya, Bu. Di antara ilmu yang paling tinggi adalah mengenal Allah. Kenapa saya bisa menyampaikan sekarang? Karena Ibu hampir setahun apa 2 tahun ya, Bu ya, dari pandemi ya. 2 Ini tahun. Bu, kalau ditanya orang bagaimana tentang pendapat kamu tentang pandemi corona, Ibu harus jawab alhamdulillah, karena dengan pandemi saya bisa dikenalkan dengan Allah. Benar, Bu, saya merasa dengan pandemi saya dikenalkan, tahu dekat dengan Allah, bisa lebih connect lagi. Kenapa? Karena pandemi. Jadi kalau ada orang nanya, corona ini nyusahin amat, Ibu harus istighfar kepada Allah, karena yang menghadirkan corona adalah Allah. Untuk Allah, Allah tidak sia-sia, Bu. Corona ini dihadirkan oleh Allah. Allah menginginkan orang yang jauh dari Allah kembali dekat kepada Allah. Orang yang disayangi Allah mengenal Allah. Ibu-ibu yang rajin setelah corona itu, Allah tuh sayang sama ibu-ibu, sehingga ibu kenal sama Allah, dekat dengan ilmu. Dan ada 2 kayak kebalikannya, mafhum mukhalafahnya. Ketika Allah menghadirkan corona, ada orang-orang yang takabur, ada orang-orang yang jauh dari Allah, itu akan semakin dijauhkan oleh Allah. Ibu-ibu sekarang antara jauh apa makin dekat sama Allah? Itu jawabannya. Mudah-mudahan. Berarti Allah cinta sama kita, Bu. Kenapa? Kalau tidak ada corona, kita mungkin tidak ngaji seminggu 3 kali, Bu. Betul nggak, Bu? Nah itu harus jadi makna semua yang dihadirkan oleh Allah. Ngaji seminggu 3 kali pun itu karena corona, Bu. Corona datangnya dari Allah. Kata Allah nggak apa-apa, kan seminggu 3 kali bisa. Dulu orang sebelum ada corona ngaji seminggu sekali, perasaannya kalau sebulan tidak pernah absen, rajin amat ya, sekali-kali kayak nggak ngaji. Itu yang seminggu sekali, Bu, sebelum ada corona. Pas ada corona ternyata enak tuh ngaji seminggu 3 kali, benar nggak, Bu? Ibu
antusias. Gimana tuh caranya? Nah itu mah beda lagi, harus diminta sama Allah. Gimana caranya? Saya cuma bisa ngasih teknisnya saja. Tapi caranya teknis cara gitu ya. Tapi yang bisa mendatangkan seseorang ngumpul di dalam satu majelis itu karena kehendak Allah. Saya bilang begitu. Makin mereka pengen tahu. Nanti saya diundang Bu. Diundang untuk podcast, kan di sana ada podcast di Kemenag ya. Pertama yang jadi percontohan, Masya Allah saya lagi. Saya bilang ya Allah ini ujiannya berat sekali. Kenapa? Karena di situ ada ujub, di situ ada ria, di situ ada sum'ah, di situ bisa saja peluang Allah, antara Allah ridho dan antara Allah benci. Jadi makin kuat kita ke Allahnya. Khawatir itu menghinggap. Ada juga hinggapannya Bu. Jangankan saya, Abu Bakar Siddiq aja terhinggapi, tapi yaitu kita sudah bisa balik kepada Allah. Kita tuh udah tahu arah pulang, bagaimana? Istighfar dan bertaubat. Tahu kita tadi melakukan kesalahan. Ya Allah, saya merasa bangga ya. Teman-teman gak ada yang dipanggil, teman-teman gak ada yang dikasih. Pada iri gitu kalau saya dapat tanda tangan, bilang ke kantor tanda tangan dapat tuh kan, yang lain enggak kan sebagai pendengar kan. Saya ngomong padahal di situ banyak kiai, banyak ulama. Cuma mereka itu biasanya hanya dipanggil ceramah gitu Bu. Terus punya majlis taklim pun yang mengelola istrinya, jarang yang mengelola dia. Kalau yang ulama-ulama laki-laki ya. Sedangkan ini yang diminta adalah pengelolanya langsung, pengajarnya langsung. Ada yang dia ngelola nggak bisa ngajar, ada yang ngajar dia nggak ngelola gitu Bu. Kalau saya kan kita yang ngelola, ya kita semua, bukan saya aja. Saya bilang saya itu bisa sukses itu karena pengurus membantu saya. Kemudian saya juga ngajar, saya bilang gitu. Nggak ada yang spesial di hadapan Allah, di hadapan manusia sama kecuali kalau takwa seseorang itu. Yang tahu takwa itu Allah hati kita. Nah di situ Bu. Jadi, nah itu peluang untuk kemurkaan Allah datang pun lebih banyak pada diri saya. Peluang untuk datangnya ridho Allah pun lebih banyak, karena kita akan diangkat oleh Allah melebihi derajat daripada derajatnya para malaikat. Gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin Ibu ada yang agak-agak penasaran dengan tadi, bolehlah sedikit kalau mau bertanya sebelum masuk ke tahsin.